Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 1 informatika kelas D untuk menyampaikan sistem persamaan diferensial linear orde 1. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Haidar Ali Lauza dengan NIM akhir 140151. Dan saya Enzo Kulin Samsidan dengan NIM akhir 40060. Dan saya Evia Amara Unsana Sita dengan NIM akhir 40111. Saya Nicholas Gunawan dengan NIM terakhir 40148. Di sini kita akan membahas yang pertama adalah bentuk umum dari sistem persamaan linear diferensial orde 1, lalu sistem homogen dan non homogen, solusi sistem dan metode penyelesaian, lalu yang terakhir adalah contoh soal. Nah, untuk bentuk umum saya serahkan kepada teman saya. Ya, jadi sistem persamaan diferensial linear orde 1 merupakan sebuah sistem yang terdiri dari n persamaan diferensial orde 1 yang saling berhubungan dengan bentuk umum y aksen x sama dengan a kali yx tambah bx, dengan yx adalah vektor solusi dengan ukuran n kali 1, yang berarti yx memiliki n komponen, yaitu x1, y1x, y2x, dan seterusnya. A adalah matriks koefisien konstan berukuran n kali n, yang berarti A adalah matriks persegi dengan n baris dan n kolom, dan elemen-elemennya adalah konstan atau tidak bergantung pada x. Dan selanjutnya Bx adalah vektor fungsi non-homogen dengan ukuran n kali 1, yang berarti Bx memiliki n komponen yang masing-masing bergantung pada x. Lalu penjabarannya adalah sebagai berikut yang sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya masuk ke sistem homogen dan non-homogen. Untuk sistem homogen sendiri itu terjadi jika Bx sama dengan 0 atau vektor 0. Maka sistem ini disebut sistem persamaan diferensial linear non-homogen. Dengan bentuk y aksen x sama dengan a kali yx. Dan yang kedua yaitu sistem non-homogen. Sistem non-homogen ini terjadi jika Bx tidak sama dengan 0 atau bukan vektor 0. Maka sistem ini disebut sistem persamaan diferensial linear non-homogen dengan bentuk y aksen x sama dengan a kali yx plus bx. Selanjutnya adalah solusi sistem. Untuk sistem homogen, solusi umum dapat ditemukan dengan mencari nilai eigen dan vektor eigen dari matriks A. Solusi umum dari sistem homogen biasanya berbentuk seperti ini ya. Yx sama dengan E pangkat AX C, di mana C adalah vektor konstanta yang ditentukan oleh kondisi awal. Selanjutnya, untuk sistem non-homogen, solusi umum adalah jumlah dari solusi umum sistem homogen dan solusi khusus dari sistem non-homogen, yaitu Yx sama dengan YHX plus YPX, di mana YHX adalah solusi umum dari sistem homogen dan YPX adalah solusi khusus dari sistem non-homogen. Metode variasi parameter atau metode pengoperan dapat digunakan untuk menemukan YPX. Selanjutnya, untuk metode penyelesaian, untuk menyelesaikan sistem homogen, langkah pertama adalah mencari eigenvalue lambda dan eigenvektor V dari matriks A dengan menyelesaikan determinan A min lambda identitas sama dengan 0 dan A min lambda identitas kalikan V sama dengan 0. Ya. Untuk menyelesaikan sistem non-homogen, setelah mendapatkan solusi dari sistem homogen, kita dapat menggunakan metode variasi parameter atau metode lain untuk menemukan solusi khusus YPX ini. Lanjut. Nah, di sini kita akan membahas contoh soal. Yang pertama yang diberikan sistem persamaan linear orde 1 sebagai berikut. Ini contohnya di mana F1 0 sama dengan 0 dan F2 0 sama dengan 1. Di sini kita disuruh untuk mencari nilai F1x dan F2x. Maka di sini kita lihat kita bentuk vektor A-nya yaitu 3, 10, 24 berdasarkan persamaan ini. Nah, di sini kita akan mencari nilai eigen menggunakan rumus yang sudah disebutkan tadi, yaitu determinan A dikurangi lambda kali identitas sama dengan 0.
Nah, di sini A-nya kita masukkan, lambda intensitasnya kita masukkan, lalu jadilah seperti ini. 3 min lambda, 10, 2, 4 min lambda. Lalu kita determinankan sehingga kita temukan nilainya, yaitu lambda sama dengan 8 atau lambda sama dengan min 1. Nah, di sini kita akan lanjutkan untuk mencari si vektor eigennya. Dengan rumus yang sudah disebutkan juga, A min lambda I kita kalikan dengan vektor. Di sini kita menggunakan vektor A dan B. Lalu kita akan masukkan si lambdanya nilai 8 yang pertama. Dengan lambda nilai 8, maka di sini kita temukan vektor A-nya menjadi vektor A min lambda I-nya menjadi min 5, 10, 2, min 4. Lalu kita kalikan dengan vektor sehingga kita temukan min 5A plus 10B dan 2A min 4B sama dengan 0. Nah, kita misalkan si B sama dengan T, maka di sini A sama dengan 2B dan A sama dengan 2T, karena B-nya sama dengan T. Lalu kita masukkan dan jadilah vektor eigennya seperti ini, 2T dan T, lalu di sini kita temukan nilainya 2, 1. Lalu untuk lambda sama dengan min 1, maka kita masukkan nilai min 1-nya ke lambda yang tadi di sini, jadilah 4, 10, 2, 5. Kita kalikan dengan vektor, maka kita temukan persamaannya adalah 4A plus 10B dan 2A plus 5B sama dengan 0. Kita misalkan lagi, B-nya sama dengan T, dan T ini adalah anggota bilangan R. Maka di sini nilai A adalah min 5/2B atau min 5/2T. Kita masukkan ke dalam vektor eigennya, menjadi min 5/2T dan T. Karena di sini bentuknya pecahan, kita kalikan 2 untuk menghilangkan nilai pecahannya tadi, sehingga min 5T dan 2T di sini kita temukan. Maka untuk vektor eigen pada lambda min 1 adalah min 5 dan 2. Kita masukkan ke solusi umum yang tadi sudah disebutkan juga, maka kita temukan fx A kali 2, 1 di sini dari yang vektor lambdanya 8, maka di sini E pangkat 8x, karena kayaknya ini adalah untuk nilai dari eigennya tadi. Terus B min 5, 2, di sini E pangkat min x, karena tadi lambdanya min 1. Nah, kita masukkan kalau misalkan F sama dengan 0, di sini, maka jadi F1-nya 0 dan F2-nya 0, itu persamaannya seperti ini, 2A plus min 5B, terus A plus 2B sama dengan 0, 1. Lalu kita masukkan, kita substitusi, sehingga kita temukan nilainya, B itu adalah 2/9 dan A sama dengan 5/9. Lalu kita masukkan ke persamaan yang tadi, sehingga kita temukan nilainya di sini 10/9, karena di sini 5/9 dikalikan 2A. Terus yang bawahnya adalah 5/9 karena hanya A. E pangkat 8x plus min 10/9 di sini sama, plus 4/9, E pangkat min x. Lalu kita pisahkan untuk F1x-nya, maka kita dapatkan 10/9. E pangkat 8x min 10/9 E pangkat min x, sehingga menjadi 10/9, dalam kurung E pangkat 8x min E pangkat min x. Lalu untuk F2-nya kita temukan 5/9 E pangkat 8x plus 4/9 E pangkat min x. Nah, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.